Halo para pemirsa, kita masih dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita. Maka saya akan melanjutkan pembicaraan tentang hal yang berhubungan dengan bagaimana situasi kita sebagai bangsa dan negara ini secara sosiologis. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam pembahasan tentang semangat, ya, semangat nasionalisme bangsa kita ini. Nasionalisme itu masih tetap penting, saudara, buat semua negara di dunia ini. Mereka tetap mempertahankan nasionalismenya, walaupun kita tahu sudah ada globalisasi. Katanya globalisasi itu sudah menyempitkan dunia ini, sehingga kita ini sebetulnya sudah sangat dekat berhubungan. Tapi ternyata nasionalisme tetap dipertahankan oleh semua negara. Coba kita sekarang nilai seperti apa sih nasionalisme dari bangsa kita saat ini. Nah, saya lagi-lagi akan mengambil beberapa kriteria ya tentang nasionalisme kita itu, atau bagaimana sifat ya dari masing-masing itu. Ada kira-kira ada 4 sifat ya dari semangat nasionalisme itu secara sosiologis. Ini saya ambil dari satu teori dari Max Weber ya. Nah, ini begini. 1, yaitu kalau kita mempunyai suatu kesadaran bahwa kita adalah bagian dari Republik Indonesia ini, itu adalah kesadaran yang pertama ya, kesadaran rasional ya. Jadi ini orang yang mempunyai kesadaran tentang nasionalisme, tetapi ini kesadarannya itu disebut kesadaran yang rasional. Apa itu maksudnya? Artinya orang-orang itu yang mempunyai kesadaran rasional ini adalah orang-orang yang merasa dia itu adalah warga masyarakat Indonesia, tetapi pertimbangannya adalah rasional. Apa maksudnya? Rasional artinya di sini pertimbangannya berdasarkan untung rugi. Oke, saya ingin tetap jadi warga negara Indonesia, tapi untungnya apa ya? Ruginya apa ya? Nah, ya berhitungnya begitu. Kalau untung, wah saya tetap menjadi warga negara Indonesia, tapi kalau rugi, nggak enak mendingan saya ke tempat negara lain aja. Nah, begitu maka dia, saya nggak perlu lagi menjadi warga negara Indonesia. Begitu ya, jadi mereka mempunyai kesadaran nasional, tetapi sangat rasional. Ya sebetulnya tidak jelek ya rasional, tetapi kita juga sebetulnya harus berhati-hati ya. Kalau kelompok ini menjadi mayoritas, menurut saya berarti kondisi nasionalisme kita itu agak membahayakan, sebab warga negara ini sangat tergantung dari untung rugi ya. Nah, kalau menurut perhitungan saya ya, ini hanya hitung-hitungan yang tidak ada dasar statistiknya, menurut saya kelompok yang seperti ini masih kecil ya jumlahnya, mungkin sekitar cuma 10% ya dari seluruh warga negara Indonesia. Tetapi saya takut ini jumlahnya berkembang terus gitu lah. Jadi saya takut nanti ini orang yang rasional ini trennya menjadi akan semakin banyak, karena orang semakin banyak yang lebih rasional dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati, sekarang sih belum terlalu banyak. Yang kedua adalah yang disebut kesadaran rasional, sama nih kayak tadi, rasional tetapi berdasarkan nilai. Wah, apalagi ya kesadaran rasional berdasarkan nilai. Nah, itu artinya apa? Yaitu orang ya yang sadar, yang mempunyai nasionalisme, dia sadar betul, dia tahu saya memutuskan
saya akan menjadi warga negara Indonesia. Tetapi apa? Tetapi dilandasi kepada nilai-nilai. Nah, kalau tadi kan cuma untung rugi. Untung apa Kak? Rugi apa Kak? Kalau sekarang tidak. Mengapa saya memutuskan memilih dengan sadar saya menjadi warga negara Indonesia? Karena saya mempunyai nilai, yaitu apa? Nilai patriotisme. Gitu ya. Saya cinta tanah air. Saya mau berkorban jiwa raga saya demi tanah airku dan segala macam. Jadi hal-hal yang nilai-nilai ini hidup di dalam orang-orang yang seperti ini. Jadi orang yang berkesadaran rasional, dia bukannya tidak sadar rasional, tetapi berlandaskan nilai. Nah, jumlah orang yang ini ada berapa ya? Saya itu agak khawatir ya. Ini jumlahnya ini mungkin tidak terlalu besar ya. Dan kebanyakan orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah merasakan pahit getirnya merebut kemerdekaan waktu itu. Sekarang di dalam alam yang merdeka bilang saya tetap warga negara Republik Indonesia dan saya tetap memperjuangkan kesatuan Republik seperti itu. Nah, jadi tinggal persoalannya apakah banyak juga anak muda yang tidak mengalami itu tadi, perebutan kemerdekaan tetapi mengisi kemerdekaan, tapi apakah mereka berkembang ya kesadarannya yang berdasarkan nilai. Nah, ini saya belum tahu, tetapi saya kira orang yang dalam posisi ini mungkin sekitar 20% ya, yang mungkin lebih banyak lah masih daripada yang tadi yang rasional, tapi ya 20% juga menurut saya jumlahnya masih belum memuaskan. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai kesadaran, tapi namanya kesadaran tradisional. Wah, itu apa? Yaitu dia sadar bahwa, nah ini karena tradisional, itu kesadarannya itu sebetulnya tidak kesadaran yang betul-betul kesadaran tulen. Dia hanya merasa bahwa ya saya menjadi warga Indonesia ini ya secara tradisional aja, dari dulu ya nenek moyang saya orang Indonesia, jadi saya juga Indonesia, ya otomatis dong saya ini orang Indonesia. Jadi dia itu memang merasa bahwa menjadi warga negara Republik Indonesia ini, tetapi tidak dengan suatu kesadaran yang dia dia betul-betul pilih secara rasional. Ini kayak bukan pilihan ya, tetapi otomatis lah saya menjadi warga negara Indonesia karena tradisi saya dilahirkan di sini, orang tua saya, nenek moyang saya seperti itu. Nah, ini saudara, jumlahnya yang menurut saya justru yang paling banyak. Ya, saya tidak tahu lah, karena cuma kira-kira menurut saya ya hampir mungkin 50% ada yang semacam ini. Jadi ini hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi ya secara otomatis saja. Nah, yang kemudian keempat adalah yang disebut kesadaran emosional. Nah, ini kalau kesadaran emosional ini adalah kesadaran atau kecintaan bahkan tentang tanah airnya ini. Tetapi ya namanya juga kesadaran emosional ini hanya karena dia dipicu oleh sesuatu keadaan atau situasi yang memacu emosi dia. Contoh, kalau ada orang beramai-ramai nonton sepak bola, kebetulan sepak bolanya misalnya melawan Malaysia, karena kita dengan Malaysia itu kan sebetulnya saudara dekat sekali, tapi kita berbeda negara sehingga ini perasaan untuk nasionalisme itu besar sekali. Jadi kalau sudah melawan Malaysia, semangatnya luar biasa. Mereka tuh berteriak histeris sampai apapun membela tanah airnya. Tetapi saudara sekalian, kalau perlombaan sudah selesai, pertandingan sudah selesai, maka surut lagi kecintaan tadi kepada
tanah airnya tadi. Karena apa? Karena nasionalismenya itu hanya emosional saja. Nah, kalau ini sih jumlahnya ya bisa macam-macam ya, kadang-kadang bisa tinggi, tapi dalam waktu singkat dia bisa rendah lagi. Contoh saja misalnya, di Amerika saja, ketika terjadi pengeboman ya, menara kembar itu, wah sejak itu, bukan artinya dalam waktu yang kurun waktu tertentu, orang Amerika sangat-sangat nasionalis. Mari kita pertahankan tanah air kita melawan musuh-musuh kita. Wah, itu sangat kuat karena mereka itu emosional. Tapi setelah situasi itu sudah berlanjut, ya turun lagi. Nah, keadaan ini memang selalu ada gitu. Nah, jadi sebagai penutup, saudara, apa yang akan kita lakukan kalau situasinya memang seperti ini? Ya, menurut saya, kalau kita mau menghadapi globalisasi, situasi di mana kita berhadapan dengan negara-negara lain, kecintaan kepada tanah air itu tentu sangat penting. Maka kalau kita cuma kebanyakan itu hanya kesadaran yang tradisional, menurut saya kok kurang kuat ya. Kita membutuhkan yang kesadaran apa? Menurut saya kesadaran rasional berbasis nilai. Itu yang kita cari. Tapi jumlahnya juga tadi ya, takutnya kok tidak terlalu besar, atau jangan-jangan malah menurun. Yang lain menjadi lebih rasional. Karena kalau rasional itu juga agak berbahaya, karena itu bisa dengan mudah orang memilih yang lain. Nah, baiklah saudara, itu sekedar exercise kita ya secara sosiologis, seperti apa sih kesadaran atau semangat nasionalisme dari bangsa kita ini. Semoga kita bisa memperjuangkan agar jumlah orang yang berkesadaran rasional berdasarkan nilai-nilai tadi, itulah yang akan menjadi lebih besar, dan kita menjadi bangsa yang lebih tangguh ya menghadapi persaingan dari negara-negara internasional yang semakin mengglobal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada episode